Kau percaya setiap lembar baju yang kau beli di Tanah Abang mungkin berlumur darah seseorang? Ada satu toko yang tak pernah sepi pembeli, bahkan saat toko lain merugi. Namanya Dara Busana, pemiliknya ramah. Tapi setiap malam satu suro, ada aroma anyir dari balik tirai gudangnya. Dan malam itu, aku melihat sendiri sesuatu yang membuatku hampir gila. Halo Sobat Horor, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai cerita horor yang seru dan penuh misteri kali ini, saya punya permintaan kecil nih buat kalian. Ingat, kalian jangan subscribe channel ini. Tapi kalau kalian suka dengan konten ini, saya akan sangat senang kalau kalian menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi yang muslim, atau menjawab salam sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk like videonya ya. Ingat, salam adalah sebuah doa yang sangat mustajab. Dengan kalian menjawab salam di kolom komentar itu, sama saja kita saling mendoakan kebaikan satu sama lain, dan itu jauh lebih berharga daripada sekadar subscribe. Tanah Abang. Surga belanja di jantung Jakarta, hiruk-pikuk, desakan, tawar-menawar. Tapi ada satu toko, Dara Busana, yang selalu berbeda. Penuh sesak, laris manis. Pemiliknya, Bu Ratmi, dikenal sebagai janda kaya yang sangat dermawan. Tapi anehnya, tak satupun karyawan toko itu bertahan lebih dari 1 tahun. Aku, Nisa, wartawan lepas majalah Urban Horror. Saat melihat iklan lowongan penjaga toko di Dara Busana, rasa penasaran membuncah. Aku masuk, menyamar. Kupikir ini hanya isu. Sampai aku mendengar sendiri dari mulut Bu Ratmi. Kamu tahu kenapa toko ini tak pernah sepi pembeli? Karena ada yang menjaga dari dunia lain. Sayang. Hari-hariku di toko itu terasa aneh. Jam 5 sore, semua karyawan wajib pulang. Hanya Bu Ratmi yang bertahan. Tirai belakang toko selalu tertutup, dan suara aneh terdengar dari dalam. Satu malam, aku pura-pura tinggal lebih lama dengan alasan lembur data stok. Dan malam itu, aku melihatnya. Bu Ratmi berdiri telanjang kaki di depan altar kain berlumuran darah. Mulutnya komat kamit, memanggil sesuatu dari balik cermin besar. Datanglah Yang Agung. Tahun ini aku beri yang paling muda, paling segar. Darah mengalir dari kain putih yang dijadikan alas altar. Aku ingin kabur, tapi kakiku kaku. Dan saat aku mundur perlahan, lantai kayu toko itu berderak seperti bernafas. Apa sebenarnya yang diminta dari Bu Ratmi setiap malam satu suro? Dan siapa tumbal berikutnya yang sudah dipilih oleh makhluk gaib itu? Aku kembali ke kos malam itu dengan tubuh gemetar. Bayangan altar berdarah dan suara mantra Bu Ratmi terus bergema di kepalaku. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma teater atau aku salah lihat. Tapi ketika aku membuka ponsel, ada notifikasi baru dari kamera kecil yang kusembunyikan di gudang. Aku tak kuat menontonnya sendirian. Di layar itu, jelas terlihat Bu Ratmi sedang menulis sesuatu di buku besar berkulit hitam. Di halaman kanan, foto-foto orang. Di halaman kiri, tanggal. Semua bertepatan dengan malam satu suro tiap tahunnya. Aku zoom satu persatu. 2001 Ratna Yuliani, 23 tahun. 2005 Mulyadi, 35 tahun. 2010 Dimas Nugroho, 19 tahun. 2023 Nadia Amelia, 21 tahun. 2024 kosong. Hanya tertulis, dipilih langsung oleh Nyai Dara. Tanganku gemetar, ku pelototi wajah-wajah itu. Mereka semua pernah bekerja di toko ini. Dan kemudian, mataku tertumbuk pada halaman yang lain. Di bawahnya ada catatan tulisan tangan. Jika tumbal tak diberikan, kekuatan akan memakan pemiliknya. Kerusakan dimulai dari dalam. Tubuhku terasa ditarik ke dalam lubang gelap. Aku sadar satu hal. Tahun ini belum ada tumbal. Dan sekarang, aku satu-satunya karyawan. Keesokan harinya, aku pura-pura biasa. Tapi Bu Ratmi memperhatikanku lebih dari biasanya. Kamu tidur nyenyak semalam, Nis? Lumayan, Bu. Kalau mimpi buruk, jangan cerita sama siapa-siapa, ya? Itu cuma sisa energi tempat ini. Aku senyum kaku. Tanganku berkeringat dingin.
Dalam hati, aku sudah tahu. Aku harus keluar dari toko ini sebelum malam 1 suro. Tapi masalahnya, aku tak tahu jalan keluar yang aman. Karena setiap yang mencoba pergi, tak pernah sampai rumah. Aku mencari tahu. Hari itu, aku izin keluar lebih cepat. Kususuri gang-gang sempit Tanah Abang, menemui seseorang yang disebut-sebut sebagai satu-satunya mantan karyawan Dara Busana yang masih hidup. Namanya Pak Dullah. Usianya sudah lebih dari 60, tinggal di rumah sempit penuh dupa dan kertas kuning. Tapi saat kutemui, dia hanya menatap kosong ke langit-langit. "Pak Dullah, aku sudah mati. Cuma badanku yang tinggal. Jiwaku masih dikurung di kain kafan itu." Aku merinding. Suaranya lirih, tapi jelas. Waktu itu aku kabur, 2 hari sebelum suro. Tapi Bu Ratmi tahu. Dia datangi rumahku, bawa sesajen. Katanya cuma mau pamit. Setelah itu, aku bangun di sungai dengan kepala penuh lumpur dan suara gamelan di telinga. 3 jari kakiku hilang. Tangannya gemetar menunjuk kaki kanannya yang pincang. "Kamu harus pergi sebelum dipilih Nyai Dara. Tapi, kalau namamu sudah ditulis, meski kau sembunyi di dasar laut, dia akan tetap datang." Aku ingin menangis. Tapi satu kalimat terakhir Pak Dullah membekas dalam kepalaku. Waktu aku kerja di sana, aku juga sempat nyolong lihat daftar itu. Dan tahu apa? Tiap korban wajahnya perlahan-lahan muncul di kain gorden toko. Sore itu aku kembali ke toko. Nafasku tercekat. Kulihat tirai kain panjang yang menggantung di belakang etalase. Awalnya kosong, tapi makin lama kupandangi, semacam bayangan wajah-wajah samar mulai muncul. Seperti orang sedang menjerit tanpa suara. Dan di ujung paling kanan, wajahku. Masih samar, tapi itu jelas wajahku. Mataku, bibirku, bahkan kerudung yang kupakai. Aku mundur, terhuyung. "Sudah kamu lihat?" Suara Bu Ratmi tiba-tiba muncul dari belakangku. "Kalau sudah jangan lari, karena Nyai Dara tak suka dikejar." Aku membeku. Nafasku pendek-pendek. Suara Bu Ratmi terasa seperti bisikan dari liang kubur. "Kau anak yang cerdas, Nisa. Bisa menemukan tirai itu lebih cepat dari yang lain. Tapi tahu terlalu banyak, artinya waktumu akan lebih singkat." Tangannya yang penuh cincin menyentuh lenganku. Dingin, seperti es. Aku dorong dia, lari ke gudang belakang, berharap ada jalan keluar. Tapi yang kutemukan malah sebuah pintu besi tua tersembunyi di balik lemari. Tak terkunci. Kudorong, derit pelat besi itu memekakan telinga. Dan di baliknya, ruang bawah tanah. Tangga kayu menurun gelap dan lembab, bau anyir menusuk. Tapi aku turun, karena aku harus tahu apa itu Nyai Dara. Dan siapa yang sebenarnya memegang kendali di toko ini. Di dasar ruangan, ada lukisan besar berbingkai emas. Wajah perempuan cantik, rambut panjang menjuntai, matanya hitam legam, tak ada bola mata, dan tangannya menggenggam jantung manusia. Di bawah lukisan, terdapat manuskrip tua dalam kaca. Ku tarik ponsel, ku translate dengan cepat. Tulisan kuno Jawa itu menyebut, "Perjanjian antara Ratmiasih dan Nyai Dara, 1965. Setiap malam 1 suro, 1 nyawa ditukar dengan 1 tahun keberuntungan. Jika tumbal gagal dikirim, maka Nyai akan mengambil alih tubuh pewarisnya." Itu berarti Bu Ratmi sudah lebih dari 60 tahun melakukan ini. Tapi, dia terlihat seperti wanita usia 40-an. Waktu terasa membeku, tapi langkah kaki di atas tangga menyadarkanku. "Brak!" Bu Ratmi berdiri di atas. "Sekarang kau tahu siapa aku, Nisa. Dan kau harus memilih, jadi bagian dari perjanjian ini atau dikorbankan." "Kenapa kau lakukan ini semua?" Suara lirihku hampir tak terdengar. "Dulu aku cuma penjual kain biasa. Suamiku mati saat kerusuhan. Aku miskin, anak-anakku kelaparan. Lalu Nyai Dara datang. Dia beri pilihan. Dan sejak itu, toko ini jadi milik kami berdua." Dia tersenyum. Senyum yang membuat darahku dingin. "Dan sekarang giliranmu.
Takdir sudah ditulis, kau sudah bagian dari toko ini. Bahkan jika kau bakar semua ini, wajahmu sudah tercetak di tirai itu. Aku menatapnya tajam. Kalau begitu, aku akan cari cara mencabut tirai itu, sekalipun aku harus mati. Malam itu, aku pulang dengan napas tercekat dan pikiran terbakar. Tak ada lagi keraguan, aku harus menghancurkan toko itu. Bukan demi diriku saja, tapi demi puluhan wajah yang kini terperangkap dalam tirai neraka itu. Mereka bukan sekadar korban, mereka adalah jiwa-jiwa yang menjerit, menunggu dibebaskan. Aku siapkan semuanya. Jeriken penuh bensin, korek api, senter kepala, dan satu kamera kecil di dadaku. Jika aku tak selamat, setidaknya dunia akan tahu kebenarannya. Jam 2 pagi, aku masuk melalui celah belakang. Kunci sudah kupegang sejak hari pertama kerja. Toko itu hening, tapi hawa panas seperti oven neraka menyambutku. Aku menyiramkan bensin ke setiap sudut, rak pakaian, gudang, termasuk tirai sialan itu. Dan terakhir, kuarahkan korek ke ujung tirai yang paling penuh wajah samar. Klik, api menyala, membakar. Aku mundur, menutup hidung. Tapi detik berikutnya, jeritan menggema dari dalam tirai. Wajah-wajah itu mengerang. Ada yang menangis, ada yang berteriak minta tolong. Dan dari dalam api, sosok hitam seperti arang meleleh keluar dari balik tirai. Sosok itu tinggi, tanpa wajah, dengan rambut sepanjang lantai. Dia berlutut, memegang bagian tirai yang terbakar. Kau menyakitiku. Itu Nyai Dara. Tapi api padam sendiri. Tirai itu hanya gosong sebentar, lalu kembali seperti semula, bahkan lebih merah dari sebelumnya. Aku mundur, tapi tanganku ditarik. Bu Ratmi sudah berdiri di belakangku. Kau pikir api bisa menghentikan perjanjian darah, Nisa? Yang bisa menghentikannya cuma satu cara, gantikan tumbalnya dengan dirimu sendiri. Aku ingin melawan, tapi tubuhku tak bisa bergerak. Jantungku berdetak tak karuan. Di sekelilingku, pakaian-pakaian di gantungan bergerak sendiri. Ada yang tertawa kecil, ada yang berbisik, "Ayo ikut kami, ayo ikut kami." Dan tiba-tiba, tirai itu mulai membuka sendiri, seperti pintu ke dimensi lain. Dari dalamnya, satu tangan keluar, kurus, penuh luka. Dan tangan itu menarik kakiku. "Nisa, waktunya sudah dekat." Aku ditarik masuk. Tubuhku menembus kain tebal seperti asap. Tapi bukan gelap yang menyambutku, melainkan dunia yang tak seharusnya ada. Langit merah darah, bau daging busuk, dan suara gamelan diputar terbalik. Aku berdiri di tengah pasar hantu, tapi bukan pasar biasa. Semua yang dijual adalah manusia. Tangan, lidah, bola mata, dipajang rapi dalam wadah kaca. Di tiap toko, wajah korban yang kulihat di tirai tergantung di atasnya tertawa dengan mata menangis. Seorang perempuan tua berjalan mendekatiku. Tubuhnya membungkuk, kakinya tertekuk aneh, tapi senyumnya mirip sekali dengan Bu Ratmi. "Selamat datang di ruang antara. Kau tamu, tapi tak akan lama. Kau akan memilih jadi bagian dari pasar ini atau membuka luka pertama yang tak pernah sembuh." Aku terdiam, tapi mataku menangkap sebuah kain putih yang tergantung di atas altar batu. Ada bercak darah di ujungnya, dan sebuah tulisan kecil. Tumbal pertama, Dara Anjani, 13 tahun. Aku mendekat, membaca lebih dekat. Lalu hatiku hampir berhenti. Di bawah nama itu tertulis, "Putri kandung Ratmiasih, diberikan sukarela, malam 1 Suro. Tahun 1965, aku berbalik." Bu Ratmi menyerahkan anak kandungnya sendiri? Perempuan tua itu tertawa pelan. "Itulah harga awal yang diminta Nyai Dara. Saat itu Ratmi tak punya apa-apa kecuali anaknya. Tapi sejak itu, perjanjian tak bisa dibatalkan. Tiap tahun harus ada tumbal,
karena darah anak sendiri membuka lubang tak berdasar. Aku gemetar. Tanganku cek kain itu, berharap ini cuma mimpi. Tiba-tiba, dari belakangku suara lembut bergema. Kalau kau bisa selamat dari ruang ini, kau bisa putuskan semuanya, tapi kau harus kembali lewat darah. Aku menoleh. Sosok gadis kecil berdiri di depan altar. Bajunya compang-camping, bola matanya hitam. Namaku Darah, aku ingin bebas. Tangannya menunjuk satu arah kolam darah. Masuk ke sana, lalu kau bisa kembali. Tapi hanya jika kau tahu nama lengkap korban terakhir. Aku menatap kolam itu. Warnanya hitam pekat, berputar seperti pusaran neraka. Jika aku salah menyebut nama, aku mungkin tak akan kembali. Tapi kalau aku benar, aku bisa membebaskan semuanya. Aku mengingat wajah terakhir yang kulihat di daftar, Nadia Amelia. Tiba-tiba, lantai di bawahku retak. Tubuhku jatuh, menembus darah. Semua suara menghilang. Dan saat aku membuka mata, aku sudah kembali di toko. Tapi, semua tirai telah hilang. Dan Bu Ratmi tak ada. Tapi di kaca toko, wajahku masih tertinggal. Menangis. Aku terduduk di lantai toko. Sunyi. Semua tirai lenyap. Rak-rak pakaian terbakar separuh. Tapi api seolah mati sendiri. Dan Bu Ratmi menghilang seakan tak pernah ada. Tapi di kaca etalase depan toko, ada satu hal yang membuat darahku beku. Wajahku masih menempel samar seperti bekas embun, tapi tak memudar. Matanya menatap ke arahku, dan bibirnya tersenyum. Kau kembali, tapi tidak sendiri. Suara itu muncul dari belakangku. Suara Darah gadis kecil dari ruang antara. Aku berbalik, tapi yang kulihat bukan anak kecil, melainkan bayangan perempuan tinggi berambut menjuntai dengan mata hitam pekat. Nyai Darah, kau bukan sekadar korban, kau adalah pengganti. Ratmi sudah terlalu lemah, ia menyerahkan posisinya padamu dengan sukarela. Aku menjerit, tidak, aku tidak pernah mau ini. Tapi kau yang membuka tirai, kau yang menyebut nama terakhir, kau yang menyeberang dan kembali. Itu berarti kau yang dipilih. Aku berlari keluar toko, tapi pintunya tak bisa dibuka. Gembok yang sudah karatan menutup dari dalam. Di kaca, wajah-wajah lama mulai muncul satu persatu. Nadia, Dimas, Pak Dullah, semua memandangku. Tapi kini mereka tersenyum. Terima kasih, kau telah menggantikan kami. Tidak! Aku terbangun. Pagi, cahaya matahari masuk ke toko. Semua kembali normal. Toko bersih, tirai baru tergantung rapi, tak ada wajah. Rak terisi baju baru, bahkan suara pelanggan terdengar dari luar. Aku menatap cermin kecil di dekat meja kasir. Wajahku sama, tapi ada tanda merah kecil di keningku, seperti cap darah. Dan saat seorang ibu masuk menyapa, "Bu Nisa, saya mau lihat kain yang biasa buat gamis anak ya." Aku tersenyum. Otomatis. Silakan Bu, pilih aja. Lagi banyak yang baru masuk. Suaraku bukan suaraku. Lebih dalam. Lebih tua. Dan saat kulirik kalender di dinding, tanggal menunjukkan 27 Muharram. 4 hari lagi, 1 Suro. Dan aku tahu, aku harus pilih satu. Satu saja. Yang muda. Yang segar, untuk mempertahankan toko ini, untuk mempertahankan kekuatanku. 4 hari berlalu. Toko Darah Busana kembali ramai seperti tak pernah terjadi apa-apa. Pembeli datang silih berganti, uang mengalir deras. Dan aku atau entitas dalam tubuhku tersenyum sepanjang hari. Tapi di dalam kepala ini, aku masih ada. Nisa masih hidup, terkurung. Menjerit dari balik cermin. Mengetuk-ngetuk kesadaranku sendiri, berharap bisa keluar dari tubuh yang bukan milikku sepenuhnya. Hari itu, seorang gadis belia datang. Umurnya sekitar 18, kulitnya cerah, rambut panjang,
wajah lugu. Namanya tertulis di nota Salsabila Nuraini. Dia ingin membeli seragam untuk ospek, ramah, sopan, tak curiga. Tapi saat tanganku menyentuh bahunya, ada getaran aneh. Tubuh ini merespons dengan lapar. Dia cocok. Suara Nyai Dara berbisik di telinga. Muda, belum ternoda, nyawanya bersih. Serahkan dia, maka kekuatanmu utuh. Aku atau apapun yang menggerakkan tubuh ini mulai menyusun rencana. Malam 1 suro tinggal 2 malam lagi. Dan Salsabila bilang dia akan kembali ambil bajunya saat malam Minggu, malam yang sama. Tapi malamnya, dalam mimpi, aku bertemu diriku sendiri. Aku Nisa berdiri dalam ruangan hitam, dikelilingi oleh wajah-wajah yang kutemui dalam tirai. Tapi kini, mereka tak memohon. Mereka menatapku, tegas. Kalau kau tak melawan, kau akan jadi Ratmi berikutnya. Tapi jika kau melawan dari dalam, mungkin kau bisa mengakhiri semuanya. Tapi, harganya nyawa. Suara Pak Dullah menggema dari sisi kiri. Tirai itu cuma bisa ditutup dari dalam tubuh pewaris. Artinya kamu harus mengorbankan diri sendiri sebelum korban lain dijatuhkan. Aku menangis. Aku tak mau mati, tapi aku juga tak mau jadi pembunuh. Esoknya, saat hari mulai gelap, Salsabila kembali. Dengan senyum dan tawa ringan, dia tak tahu apapun. Dan saat dia mencoba baju di ruang ganti, tanganku atau Nyai Dara yang mengendalikannya mulai merapal doa dalam bahasa lama. Aku memegang potongan benang merah, kain putih, lilin hitam. Tapi saat lilin dinyalakan, tangan ini gemetar. Hentikan! Itu suara hatiku, Nisa. Dan untuk pertama kalinya, tubuh ini ragu. Nyai Dara mulai meronta di dalam pikiran. Kalau kau berhenti, tubuhmu akan hancur. Aku akan keluar, dan Salsabila tetap mati. Kau pilih mana, anak tolol? Tanganku terangkat, pisau kecil siap menorehkan nama Salsabila di altar. Tapi lalu aku menikam dada sendiri. Darah muncerat. Aku jatuh. Tubuh ini menggigil. Dan dari luka itu, asap hitam keluar, menjerit. Nyai Dara mengamuk, tapi dia tak bisa kembali. Tubuh ini menolaknya. Toko Dara Busana bergetar, etalase pecah. Tirai-tirai lama terbakar satu persatu. Dan wajah-wajah di dalamnya lenyap. Salsabila keluar dari ruang ganti, terguncang melihatku berdarah-darah. Mbak, astagfirullah, MBAAK. Tapi aku tersenyum. Tenang. Katakan pada orang-orang bahwa toko ini sudah selesai. Dan jangan pernah izinkan siapapun membangunnya kembali. 7 hari setelah malam 1 suro, Tanah Abang masih ramai. Tapi di satu sudut pasar, ada kehampaan. Toko Dara Busana terbakar habis. Hanya tersisa puing hangus dan papan toko yang jatuh. Orang-orang berbisik, ada yang bilang kebakaran biasa, ada yang yakin itu kutukan yang pecah. Tapi satu nama mulai beredar pelan. Nisa, gadis misterius yang mengorbankan dirinya, yang disebut-sebut menggagalkan pesugihan turun-temurun. Tapi jasadnya tidak pernah ditemukan. Hari ke-7, pukul 3 pagi. 2 satpam yang berjaga di blok bekas toko mendengar suara aneh gamelan dari balik puing. Mereka mendekat dan menemukan seorang perempuan tua duduk bersila di tengah bekas toko. Kulitnya keriput, matanya kosong, tapi di pangkuannya ada tirai baru. Berwarna abu-abu, kosong, bersih, tanpa wajah. Ini belum berakhir. Suara sang nenek pelan. Yang dikorbankan adalah tubuh, bukan jiwa. Tirai lama hangus, tapi darahnya masih ada di tanah ini. Salah satu satpam bertanya gugup, "Bu, ibu siapa?" Perempuan tua itu tersenyum, senyum yang sangat mirip dengan Nisa. Setahun kemudian, Tanah Abang, toko baru berdiri di lokasi bekas Dara Busana, desain modern. Nama baru, Sabila Tekstil. Pemiliknya,
seorang gadis muda bernama Salsabila Nuraini. Ia tampak ceria, ramah, dan jujur. Tak ada yang mencurigakan. Tapi di dalam toko, di bagian belakang, ada tirai abu-abu tergantung. Masih kosong. Tapi, jika kau perhatikan cukup lama, kau akan melihat satu wajah mulai terbentuk. Samar, tapi makin jelas. Dan itu wajahmu. Penutup, darah yang tidak pernah hilang. Mereka bilang setiap kutukan bisa dipatahkan, tapi tidak semua kutukan hilang, sebagian hanya pindah rumah, pindah wajah, dan menunggu waktu yang tepat untuk bangkit kembali. Toko darah busana telah hancur. Tirai merah yang penuh wajah telah terbakar. Dan Nisa perempuan yang dengan segenap keberaniannya menusuk dada sendiri demi memutus rantai darah telah lenyap tanpa jejak. Tidak ada upacara pemakaman, tidak ada batu nisan, hanya ingatan samar dan bisik-bisik para pedagang lama yang masih tak berani melewati puing toko itu bahkan saat siang bolong. Namun, seperti bau darah yang tak bisa dicuci bersih dari lantai, kekuatan yang mengalir dari pengorbanan itu tidak benar-benar mati. Ia menyusup, menjalar, seperti akar pohon tua yang mencari tanah baru. Salsabila, gadis muda yang nyaris jadi tumbal, kini menjadi pemilik toko tekstil baru. Orang menganggapnya survivor, inspirasi. Ia bahkan sempat diundang ke podcast spiritual karena pernah dekat dengan maut. Tapi, tak ada yang tahu, sejak malam 1 Suro itu, ia tak pernah bisa tidur nyenyak. Setiap malam, ia bermimpi menjadi anak kecil yang berdiri di altar dan mendengar suara perempuan menyuruhnya, serahkan dirimu atau gantikan aku. Di dalam tokonya yang terang, modern, dan ber-AC, ada satu benda yang tidak pernah disentuh siapapun. Tirai abu-abu di bagian belakang. Tak berguna, tak dijual. Tapi setiap kali pelanggan bertanya, Salsabila selalu menjawab dengan nada pelan, "Itu hadiah dari seseorang." Tirai itu awalnya kosong, tapi perlahan mulai tampak serat merah halus seperti benang darah di pinggirnya. Setiap malam 1 Suro, tirai itu bergetar pelan, seperti bernafas. Dan pada tahun kedua setelah kebakaran darah busana, seorang asisten toko baru menghilang secara misterius. Tidak ada bukti, tidak ada CCTV, tapi tirai itu menjadi sedikit lebih gelap. Dan jika kau menatapnya cukup lama, kau akan merasa ada seseorang menatap balik dari dalam kain. Maka, begitulah kutukan bekerja. Ia tidak selalu datang sebagai teriakan. Kadang ia datang dalam bentuk kebiasaan yang diwariskan. Dalam kain, dalam manekin, dalam ingatan. Dara Anjani, Buratmi, Nisa, dan kini Salsabila. Bukan hanya nama. Mereka adalah titik-titik dalam lingkaran pesugihan yang tak bisa kau patahkan hanya dengan api atau pisau. Karena akar kutukan ini adalah pilihan. Siapa yang akan kau korbankan saat dunia menawarkan kekuasaan dan keberuntungan hanya dengan satu tumbal? Dan yang lebih mengerikan, bagaimana jika suatu hari pilihan itu datang padamu? Saat hidupmu jatuh, saat usahamu nyaris bangkrut, saat anakmu sakit dan tak ada yang bisa menolong, akankah kau tetap menolak jika ada kain tua yang berbisik, "Berikan aku satu saja"? Akhir dari kisah ini hanya awal dari yang lain. Karena selama manusia mencintai kekayaan lebih dari kehidupan, tirai itu akan terus dijahit. Baris demi baris, nama demi nama, wajah demi wajah. Mungkin termasuk wajahmu.